Ya, Pak Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Alim. Bagaimana Pak Alim kabarnya? Alhamdulillah Pak Fajar sehat. Bagaimana kabarnya Pak Fajar hari ini? Alhamdulillah, Pak, sehat. Kabar anak istri di rumah bagaimana, Pak? Alhamdulillah Pak Fajar, keluarga sehat semua, tidak ada yang sakit. Keluarga Alhamdulillah. Pak Fajar gimana? Ya, alhamdulillah. Ini istri lagi kerja, anak tidur baru pulang sekolah tadi, Pak, tidur siang. Itu, Pak Iya, Alim. alhamdulillah Pak Fajar. Baik, Pak Alim, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching, Pak Alim, ya. Iya, Jadi Pak Alim kira-kira apa yang ingin disampaikan? Jadi sedang ada kendala apa, kemudian harapannya apa, mungkin bisa diceritakan Pak Alim. iya Pak Fajar. Saya itu ada kendala tentang kondisi kelas yang tidak kondusif Pak Fajar. Jadi ketika saya menerangkan di dalam kelas, itu anak-anak ramai semua Pak Fajar. Jadi eh, penyampaian penyampaian saya menyampaikan materi kepada anak-anak itu kurang apa namanya, kurang mendengarkan. Oh begitu. Jadi Pak Alim mengalami kesulitan dalam mengkondisikan kelas gitu Pak ya? Iya, Dan kesulitan menyampaikan materi karena anak-anak ramai di kelas begitu Pak Alim ya? iya Pak Fajar. Oh iya. Nah, kira dari yang akan nanti kita diskusikan, Pak Alim harapannya bagaimana, Pak? Harapan saya itu ketika saya menyampaikan materi di dalam kelas, anak-anak itu mendengarkan dengan seksama, dengan konsentrasi, tidak rame sendiri Pak Fajar. Jadi penyampaian materi saya kepada anak-anak tersampaikan dengan baik Pak Fajar. Baik. Jadi Pak Alim harapannya ingin menemukan solusi, Pak ya. Bagaimana Iya, dapat mengkondisikan kelas Pak Alim menyampaikan materinya dengan baik. Begitu Pak Alim, G. iya Pak Fajar. Baik, Pak Alim. Eh, Coba kita gali bersama-sama Pak Alim ya. Kita Iya. identifikasi kendala-kendala yang ada di eh, sekolah atau kelasnya Pak Alim. Nah, jadi Pak Alim kira-kira yang membuat anak-anak itu suka ramai, kemudian kurang memperhatikan eh, guru menyampaikan materi itu kira-kira kenapa Pak Alim ya? Ada beberapa faktor Pak Fajar. Yang pertama itu mungkin siswanya itu terlalu banyak Pak Fajar. Siswa Oh, saya itu di dalam kelas itu 37 Pak Fajar. Kurang ideal mungkin. Jadi anak-anak itu banyak yang ramai. Mungkin juga faktor kedua itu karena yang saya ajar ini anak-anak kecil, anak-anak yang masih kelas 3, jadi usia-usia yang masih aktif-aktifnya Pak Fajar. Apalagi kalau ada apa namanya teman yang cerita, teman satu cerita itu pasti yang lain itu ikut cerita juga gitu. Masih tahap rame anak-anak itu Pak Fajar. baik Pak Alim. Tadi Pak Alim menyampaikan bahwasanya di kelas Pak Alim itu kelas 3 Pak Alim, G. Iya Pak Fajar. Nah, itu ada siswa sampai 37 Pak Alim, G. Iya, siswa saya itu 37 Pak Fajar. Oh, G. Kalau sesuai aturan itu harusnya berapa Pak Alim dikatakan kelas yang ideal itu, Pak? Sesuai aturan itu 20 atau 25 mungkin Pak Fajar. Kalau saya lihat di Dapodik itu Pak Fajar. Yang Oh, paling jadi pas, yang paling ideal itu 20 Pak Fajar. Jadi
guru itu tidak kesulitan untuk menyampaikan materi karena siswanya pas gitu Pak Fajar. Jadi berdasarkan aturan itu idealnya sebenarnya 20 sampai 25 Pak Alim. 25 Pak Fajar. Iya. Berarti ini Pak Alim kelebihan 12 siswa di kelasnya, nggih. Iya. Dikatakan Ya, overload Pak Fajar. Bisa ya kalau dikatakan overload. Iya. siap. Ya itu pasti kan otomatis agak kesulitan Pak ya. Agak kesulitan untuk penyampaian materi ke anak-anak. Baik. Sedangkan itu tidak mungkin Pak Alim nggih untuk di apa namanya? Untuk dimutasikan atau dipindahkan nggih. Iya, soalnya termasuk sekolah gemuk, sedangkan kan ada 2 rombel Pak Fajar ya. Di rombel Nggih. sebelahnya, saya kan mengajar 3A, 3B, 3A itu 36, aslinya itu sama-sama 36. Satu ada siswa pindahan yang masuk, dia pengen ada di kelas B, soalnya ada tetangganya. Alasannya kalau ada tugas kerja kelompok itu enak sama tetangga, tidak jauh-jauh gitu Pak Fajar. Oh iya Pak Alim. Saya memahami Pak Alim kesulitan yang dialami Pak Alim saat ini karena jumlah siswanya itu yang overload Pak Alim ya. Mungkin bisa Iya. diceritakan Pak kondisi detailnya, kesulitannya saat di dalam kelas saat jenengan melayani 37 siswa tersebut Pak. Iya Pak Fajar. Jadi kita waktu menerangkan pelajaran, anak-anak itu gaduh. Jadi penjelasan guru waktu menjelaskan materi itu tidak bisa didengar dengan baik oleh anak-anak. Ada yang depan itu mendengarkan saya memberikan materi, sedangkan yang di belakang itu banyak yang ramai cerita sendiri Pak Fajar. Baik. Jadi kesulitan untuk menyampaikan materi dengan baik itu kesulitan. Pasti nanti yang belakang dikasih tahu ada sampingnya yang apa namanya tidak menghiraukan. Maklum Pak Wajar faktor dari kondisi di kelas saya itu pesisir. Jadi anak-anak pesisir itu lebih aktif gitu loh Pak Wajar. Mungkin butuh ekstra untuk melayani mereka Pak Wajar. Baik Pak Alim. Tadi Pak Alim sampaikan juga secara geografis letak sekolah Pak Alim itu di daerah pesisir Pak Alim nggih. Iya Pak Wajar, di daerah pesisir Pak Wajar. Jadi secara kodrat alamnya mereka membutuhkan istilahnya mereka energinya berlebih gitu Pak Alim ya. Berlebih, mungkin kebanyakan makan ikan Pak Wajar. Jadi energi yang dia keluarkan tuh terlalu banyak. Berlebihan. Iya. Sehingga bisa menimbulkan tadi kegaduhan seperti itu Pak Alim. Kegaduhan di dalam kelas Pak Wajar. Baik Pak Alim, saya sudah menangkap kendala-kendala yang dialami Pak Alim. Mungkin faktor-faktornya tadi karena overload, kemudian secara geografis mereka juga anak pesisir yang notabene energinya itu sangat lebih. Jadi sangat lebih. Anak kelas 3 kan kita kita berpaling sedikit gitu, mereka sudah bertingkah banyak gitu kan Pak Alim. Banyak, iya. Kita memberikan reaksi sedikit, dia membalasnya dengan banyak Pak Wajar. Oke, nggih. Baik Pak Alim, dari kondisi itu mungkin Pak Alim pernah punya pengalaman di suatu hari, pernah nggak Pak Alim mengadakan pembelajaran yang mana mereka itu sangat fokus atau senang atau nyaman pada saat pembelajarannya Pak Alim? Gimana Pak Wajar? Pak Alim mungkin punya pengalaman pada suatu hari dulu, pernah nggak Pak Alim melakukan pembelajaran yang anak-anak itu dapat
dikondisikan atau nyaman? Iya Pak Fajar, pernah. Sebelum saya tahun pelajaran yang ini kan masih baru Pak Fajar ya. Iya, Sebelumnya iya. saya juga mengajar di kelas 3 itu siswanya itu dikatakan ideal, sangat ideal Pak Fajar. Pas 20 Pak Fajar. Jadi Pasti. kalau anak 20 meskipun itu dikatakan anak pesisir masih bisa ditata Pak Fajar. Dalam kelas kita pembelajaran dimulai itu kalau anak 20 masih bisa kita layani Pak Fajar. Itu Baik, pengalaman baik. saya tahun kemarin itu Pak Fajar. Jadi guru saya menyampaikan materi itu anak-anak mendengarkan dengan jelas gitu, tidak ramai sendiri karena yang kita layani cukup ideal 20 Baik. siswa Pak Fajar. Kalau sekarang saya melayani itu siswa saya itu 37 Pak Fajar. Baik, Pak Alim. Saya menangkap apa yang disampaikan Pak Alim. Jadi dengan kondisi sekarang yang apa namanya siswanya overload sampai 37 tadi, kira-kira Pak Alim punya ide tidak untuk dapat mewujudkan kelas yang kondusif, Pak? Jadi kan ini karena masalahnya siswanya berlebih. Nah, kira-kira Pak Alim ada ide tidak untuk apa menangani siswa yang tidak kondusif dengan kondisi kelas overload tadi, Pak? Iya Pak Fajar, saya punya ide itu untuk yang pertama itu untuk membuat keyakinan kelas Pak Fajar. Oh ya, ya, ya. Jadi kita buat keyakinan kelas yang memang keyakinan itu muncul dari hatinya siswa-siswa saya Pak Fajar. Jadi bukan Baik, dari saya. Jadi kan mungkin lebih mengena di hatinya mereka karena peraturan apa? Karena keyakinan kelas itu dibuat oleh mereka sendiri, murni dari hati, tidak baik, ada paksaan. baik, Itu Pak yang Alim. pertama. Yang kedua menerapkan budaya positif, Pak Wajar. Baik, 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 Pak Alim. Jadi tadi Pak Alim punya ide ya dalam Iya, menangani siswa yang kelas yang siswanya overload tadi, Pak Alim coba ingin menerapkan budaya positif, kemudian iya, keyakinan kelas tadi untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak Pak Alim, begitu Pak Alim, G. iya. Ya, itu Kesadaran anak-anak didik saya, Pak Wajar. bagus sekali Pak Alim. Kemudian kira-kira apakah ada ide lain Pak Alim yang bisa digunakan untuk menangani siswa yang gaduh karena overload itu, Pak? Iya, ada Pak Wajar. Oh ya, mungkin bisa diceritakan, Pak. Ide lain mungkin kalau tadi itu kurang maksimal, kurang jalan, saya punya ide lain itu saya terapkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak Wajar. Jadi saya itu mengelompokkan anak didik saya itu sesuai dengan bakat dan minatnya anak-anak di dalam kelas saya itu Pak Wajar. Siap, Mungkin siap. kalau dikelompokkan, insya Allah bisa maksimal Pak Wajar. Kita kelompokkan di dalam kelas itu Pak Wajar, sesuai Baik, Pak. minat yang ada pada siswa saya Pak Wajar. Baik, Pak Alim. Jadi alternatif lain, Pak Alim coba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu, Pak. Berdiferensiasi, Jadi iya kan Pak Wajar. anak-anak kan bisa belajar sesuai dengan gayanya masing-masing, begitu, Pak Gayanya Alim. masing-masing. Baik, Pak Alim. Coba kira-kira Pak Alim dari kondisi sekolah yang saat ini, dari skala 1 sampai 10, bila kita anggap level 10 itu adalah kondisi kelas yang sangat yang dikatakan bisa kondusif dari level 1 sampai 10, kira-kira kelas Pak Alim saat ini, sebelumnya atau saat ini itu masih di level berapa, Pak Alim? Kalau level kelas saya saat ini tuh ada di level 5 Pak Wajar. Oh, nggih. Masih ada di level 5 berarti, Pak, nggih? Iya Pak Wajar. Baik, Pak Alim. Nah, dengan ide-ide yang tadi Pak Alim sudah temukan,
kemudian dengan kondisi kelas yang saat ini overload, Pak Alim akan terapkan kegiatan keyakinan kelas, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira target Pak Alim bisa naik sampai level berapa, Pak? Iya, yang saya harapkan Pak Wajar setelah saya memberikan apa namanya yang tadi mulai dari keyakinan kelas, budaya positif, sama pembelajaran berdiferensiasi itu saya berharap kondisi kelas saya itu naik ada di level sempurna Pak Wajar. Namanya berharap kan kita berharap yang lebih tinggi Pak Wajar. Siap, Pak Alim. Oh, jadi harapan Pak Alim targetnya ada di level 10, Pak Nggih? Iya, harapan saya itu ada di level yang sempurna, level 10 Pak Wajar. Baik, Pak Alim. Kemudian Pak Alim, kira-kira dari dua ide tadi, tiga ide tadi, keyakinan kelas, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi, apa namanya, metode mana dulu yang mudah diterapkan Pak Alim di kelasnya Pak Alim? Metode yang paling saya mau terapkan itu yang pertama itu metode keyakinan kelas Pak Wajar. Oke. Jadi Pak Alim akan mencoba untuk keyakinan kelas dulu Pak Alim, nggih. Ya, mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas dulu. Kemudian yang kedua Pak Alim, apabila keyakinan kelas sudah berjalan dengan baik, kalau keyakinan kelas sudah berjalan dengan baik, kita sambung dengan budaya positif Pak Wajar. Jadi lebih maksimal ke anak-anak. Baik. Kemudian setelah itu baru pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi enak. Pembelajaran berdiferensiasi anak-anak sudah ada keyakinan kelas. Baik Pak Alim. Dari yang sudah kita perbincangkan tadi Pak Alim, kira-kira kapan Pak Alim mulai melaksanakannya Pak? 1 bulan ke depan Pak Fajar saya terapkan ke anak-anak itu Pak Fajar. Setelah saya menceritakan permasalahan ini ke Pak Fajar itu, gambaran saya 1 bulan ke depan itu. Oke. Maksudnya 1 bulan yang mulai kapan menerapkannya itu kapan? 1 bulan? Apa? 1 bulan. Siap. Kemudian Pak Alim, tadi sudah. Kemudian Pak Alim, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Alhamdulillah sudah kayak Pak Fajar, karena permasalahan yang ada di dalam kelas itu sudah saya utarakan ke jenengan Pak Fajar. Baik Pak Alim. Jadi selama perbincangan atau percakapan kita saat ini, kira-kira apa yang sudah Pak Alim dapatkan, apa yang Pak Alim rasakan, kemudian apa yang Pak Alim dapatkan, mungkin bisa diberikan umpan baliknya Pak. Yang sudah saya dapatkan yang pertama lega Pak Fajar. Yang kedua tahu mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas itu Pak Fajar. Dari diri kita sendiri itu Pak Fajar. Siap Pak Alim. Baik Pak Alim, kita alhamdulillah sudah menemukan mohon maaf bukan kita. Pak Alim sudah dapat menemukan idenya yang akan dilaksanakan selama 1 bulan ke depan. Bila mungkin nanti 1 bulan ke depan lagi kita rencanakan lagi Pak Alim ya, hasil diskusikan hasil aksinya Pak Alim, apakah sudah mengalami peningkatan ataukah ada kendala lain yang muncul begitu Pak Alim nggih? Iya Pak Fajar, siap. Baik Pak Alim, terima kasih atas waktunya Pak Alim. Semoga percakapan kita hari ini mendapatkan hasil yang baik untuk kelasnya Pak Alim, dan Pak Alim jangan sungkan-sungkan nanti apabila ada kendala monggo bisa di-sharingkan juga dengan saya. Siap Pak Fajar. Saya juga terima kasih Pak Fajar. Ya, sama-sama Pak Alim.
Terima kasih Pak Alim, mungkin bisa kita akhiri percakapan hari ini Pak Alim ya. Ya, Pak Ya, Fajar. ya terima kasih. Assalamualaikum Pak Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajar.